Oke, shalom. Shalom. Nah, puji Tuhan. Terima kasih untuk eh, waktunya yang diberikan kepada saya dan juga terima kasih juga sudah dipercayakan untuk membawakan firman hari ini. Dan teman-teman semuanya, kalau nanti saya akan kasih seksi tanya jawab ya, sesi tanya jawab untuk teman-teman mungkin mau ada yang ditanyakan, apapun itu silakan. Nanti kalau saya nggak bisa jawab, nanti Kakak Fedi yang akan jawab toh. Jadi tenang saja, nggak usah khawatir. Hari ini saya rindu untuk bawakan satu topik ya, yaitu pasangan beda iman. Kalau menurut teman-teman, boleh nggak sih punya pacar beda agama itu? Bisa nggak kira-kira? Nggak bisa, Kak. Nggak bisa ya. Harus seagama ya, kira-kira ya, seperti itu ya. Ya, memang faktanya begitu. Harus seagama, tapi persoalannya kadang-kadang, walaupun kita punya pasangan yang seagama tapi belum tentu seagama itu seiman kan? Iya kan? Karena ada yang sama-sama Kristen tapi ya imannya lain juga gitu. Berbeda dengan kita. Karena persoalannya ada Kristen pun ada yang liberal. Kristen pun ada mereka yang tidak percaya Yesus sebagai Tuhan. Kristen ada yang tidak percaya Allah Trinitas dan lain-lain. Itulah kenapa penting untuk kita membahas bagaimana kata Alkitab sebenarnya mengenai pasangan yang tidak seiman. Ya kita tahu semuanya ya pasti dilarang, tapi persoalannya kenapa kok dilarang dan masih banyak banget ya. Apalagi anak-anak pemuda saya, remaja di sini banyak banget mereka yang pada akhirnya punya pasangan ya beda beda iman karena katanya cari orang Kristen sulit, katanya cari orang Kristen susah begitu. Akhirnya sembarang-sembarang mereka ambil. Nah, ada beberapa landasan ya dalam Alkitab kenapa kok Tuhan melarang kita punya pasangan beda iman. Salah satunya dalam Ulangan pasal yang ke-7 ayat yang ketiga, dikatakan janganlah juga engkau kawin mengawin dengan mereka, anakmu perempuan janganlah kau berikan. Jadi Tuhan sendiri melarang bangsa Israel untuk memberikan anaknya perempuan kepada anak laki-laki mereka. Dan bahkan juga melarang mereka untuk kawin mengawin dengan orang-orang yang ada di Kanaan pada waktu itu. Dan dikatakan di sini ya, ataupun anak perempuan mereka jangan kau ambil bagi anakmu laki-laki. Jadi ini larangan dalam Ulangan 7 ayat 3 ini sudah jelas sekali bahwa bangsa Israel pada zaman itu dilarang untuk berbeda, memiliki pasangan yang berbeda suku bangsa. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan kan itu kan yang dilarang beda bangsa kan, orang Kanaan dan lain-lain. Tapi apa hubungannya dengan agama? Apa hubungannya dengan iman dan kepercayaan? Nah, ini jelas ada kaitannya ya. Nanti teman-teman kalau langsung di tengah-tengah ada pertanyaan silakan langsung angkat tangan, nanti saya kasih waktu untuk bertanya ya. Apa sih sebenarnya alasan Tuhan melarang pasangan beda iman? Kalau konteks bangsa Israel kan beda suku, beda bangsa. Karena begini, bangsa atau umat pilihan Allah itu jelas Israel. Tidak ada yang lain. Hanya memilih Israel. Dan Tuhan melarang bangsa-bangsa di luar Israel untuk dinikahi. Nah, sekarang apa alasannya? Tentunya Tuhan ada alasan tertentu ya, melarang umatnya untuk memiliki pasangan yang berbeda iman dengan mereka. Yang pertama, ada beberapa alasan. Nanti setidaknya ada 5 alasan yang saya bisa sampaikan di sini. Ada bangsa lain itu hidup jahat ya. Hidup jahat. Apakah orang Israel tidak jahat? Jahat juga sebenarnya. Tetapi bangsa-bangsa lain ini kejahatannya udah luar biasa sekali. Makanya kenapa bangsa-bangsa ini Tuhan akan musnahkan. Contohnya Amori. Ada orang Het, ada orang Yebus, orang Hewi, Gigasyi, Sidon, Arwat, Hamat, Arki, Sin, Zemar. Ini teman-teman nanti cek sendiri ya dalam ayat-ayat ini. Bagaimana mereka ini adalah bangsa-bangsa yang di luar bangsa Israel dan mereka memiliki kejahatan yang luar biasa. Nah, ketika bangsa Israel nanti
menikah dengan bangsa lain yang hidup dalam kejahatan ini, ya kira-kira apa yang terjadi? Pasti mereka juga hidup dalam kejahatan, kan gitu ya. Itulah kenapa Tuhan melarang bangsa Israel menikah atau kawin mengawin dengan bangsa lain. Karena ini kehidupan mereka, ini saya kasih warna-warna supaya gampang ya, hubungan seks yang lewat batas dan bobrok. Bahkan ada persetubuhan dengan binatang nih bayangin. Kalau bangsa Mesir malah mereka mengawini atau menikahi dengan saudaranya, bisa ibunya, bisa adiknya, kakaknya, begitu. Bangsa Mesir. Tapi di bangsa-bangsa Kanaan malah persetubuhan dengan binatang. Ilmu-ilmu gaib, jampi-jampi, spiritisme, dan anak-anak mereka ke dalam api dipersembahkan. Itulah kejahatan dari bangsa ini. Yang kedua, yaitu umat Tuhan itu kudus. Nggak boleh sama seperti mereka yang tidak kudus. Nah, teman-teman, kudus itu kadang-kadang kan kita artikan kudus itu suci, tidak bercacat, dan lain-lain. Tapi sebenarnya kudus kita bisa pahami sesimpel ini. Kudus itu terpisah. Jadi terpisah yang artinya bangsa Israel memang orang-orang berdosa, tetapi mereka sudah dipisahkan dari bangsa-bangsa di luar Israel, yang mana mereka itu tidak boleh hidup seperti bangsa-bangsa Kanaan dan lain-lain. Dan yang ketiga, alasan ketiga yaitu penyembahan berhala. Bangsa ini menyembah berhala ya teman-teman ya. Mereka menyembah berhala. Kalau dilihat nih, ada berhala, ya ini sebagai ilustrasi saja ya. Kadang-kadang dipersembahkan anaknya kepada berhala-berhala, dipersembahkan untuk sesembahan. Kalau bangsa Israel kan mempersembahkan domba dan lain-lainnya. Kalau bangsa ini mempersembahkan anaknya untuk disembelih. Mereka menyembah dewa dan dewi, Baal, Ashtoret, Asyera, dan lain-lain. Ini ada Asnat. Dewi mereka dilambangkan sebagai pelacur suci. Bayangin ya. Mereka menyembah dewi yang pelacur gitu loh, pelacur suci. Yang selalu perawan, lambang-lambang mereka pakai juga bentuknya wanita telanjang yang punya organ seks diperbesar secara berlebihan. Nah, kehidupan semacam ini yang bisa merusak kekudusan bangsa Israel. Itulah mengapa Tuhan melarang bangsa ini untuk memiliki pasangan yang berbeda dengan iman mereka. Ya kan, bangsanya mereka hidup dalam kejahatan, umat Israel kudus, tidak boleh seperti bangsa-bangsa lain. Keempat, bisa berpaling menyembah Allah lain. Ya, bisa jadi mereka ikut menyembah bangsa lain, menyembah Allahnya bangsa lain. Itulah kenapa dalam Alkitab ya, dalam kitab Wahyu juga kan dilarang kan untuk suam-suam kuku, di mana umatnya tidak boleh suam-suam kuku dan bahkan tidak boleh mengabdi kepada dua tuan. Nah, ini persoalannya. Kalau sampai mereka menyembah kepada dua tuan, pertama dia percaya kepada Tuhan Yesus, percaya kepada Allah Bapa, dan kemudian mereka juga percaya kepada Mamon dan juga Baal, berhala ya, tentunya itu sudah tidak layak bagi Allah kan. Bahkan Tuhan Yesus sendiri bilang kan, barang siapa mengasihi orang tuanya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Nah, apalagi kalau sekarang dibilang, barang siapa mencintai pacarnya lebih daripadaku, ya dia nggak layak bagiku kan. Wah, ini agak susah nih, bagaimana ini? Ya, sampai di sini kan kita bisa tahu kan, dilarang. Kenapa alasan Tuhan melarang? Yang selanjutnya, Allah itu cemburu. Bukan cemburu dalam arti kita pacarnya Tuhan dan Tuhan cemburu dengan kita, tidak teman-teman. Allah cemburu dalam keluarannya. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci aku. Nah, ini setidaknya 5 alasan yang saya bisa sampaikan kenapa kok Tuhan melarang umatnya memiliki hubungan, umatnya memiliki pasangan yang tidak seiman dengan mereka. Jangan sampai umatnya kemudian meninggalkan Tuhan. Sama seperti kita kan. Kita tentunya dilarang untuk memiliki pasangan yang beda iman, beda agama. Jangan sampai
ketika kita memiliki pasangan itu kemudian pada akhirnya ya kita tinggalkan Tuhan Yesus dan kita pada akhirnya menikah dengan dia dan kita meninggalkan jalan kebenaran itu. Nah, inilah yang penting untuk kita pahami bahwa kita ini tidak boleh memiliki pasangan yang berbeda. Sekarang ada dua alasan klasik ya dalam pacaran beda iman. Tapi sebelum masuk ke bagian ini, kejebakan Batman ini. Nah, silakan mungkin ada teman-teman yang mau bertanya, silakan. Kalau tidak ada, kita akan lanjut. Saya, Kak. Iya, silakan. Oke, selamat malam. Terima kasih, saya Cornelius, Kak. Saya mau bertanya, emang betul kita sudah mengalami kasus dengan pacaran dengan beda iman gini, Kak? Yang saya ingin tanyakan ini mungkin udah familiar. Pertanyaan saya itu bagaimana kalau emang takdirnya sepasang ini emang udah ditakdirkan emang saling suka, tapi emang mereka emang begitu, Kak. Jadi udah takdirnya gitu, Kak. Mereka udah saling ini. Itu saja sih, Kak. Kalau ada kata takdir. Oke, thank you. Makasih banyak ya untuk pertanyaannya. Pertanyaannya bagus banget. Berkaitan dengan takdir ya. Bagaimana kita ini udah ditakdirin nih menikah sama beda iman, beda agama gitu. Pertama, dalam kekristenan kita harus tahu bahwa takdir itu kita nggak percaya ya teman-teman. Bukan nggak percaya, memang kita konsepnya tidak ada takdir. Takdir itu di agama sebelah ya, di saudara kita sebelah. Jadi hari ini pun kita pakai baju merah, itu pun takdir. Tapi dalam kekristenan itu Tuhan memberikan satu pilihan yang mana kita diberikan keserupaan dan segambar dengan Allah ya. Kayak misalnya gini, di Taman Eden nih Adam dan Hawa dikasih nih, dikasih kebebasan dan kemudian dikasih pohon pengetahuan. Nah, ini pohon pengetahuan nih, yang baik dan yang jahat nih. Aku larang kamu untuk memakan buah ini. Nah, kira-kira apakah Adam dan Hawa pada akhirnya itu tidak bisa memilih antara mau memakan buah dan tidak? Tentunya tidak kan. Dia bisa memilih dengan kesadarannya. Karena dia memiliki satu kesegambaran dan keserupaan dengan Allah, yaitu moralitas, bisa memilih. Sama sebenarnya dengan pasangan hidup. Pasangan hidup itu Tuhan nggak takdirkan kayak kita baru lahir kemudian kakak Fede punya takdir pasangannya si A begitu. Pacarnya kakak Fede siapa sih namanya? Nanti selesai ibadah dikasih tahu. Oh, oke. Jadi nggak ditakdirkan seperti itu. Tuhan sudah kasih rambu-rambu nih. Dilarang menikah dengan beda bangsa. Jadi itu koridornya, nggak boleh melewati batas itu. Dan ketika melewati batas itu maka akan ada konsekuensi-konsekuensi lainnya. Itulah kenapa ketika saudaranya Yakub, Esau ya, Esau mau lebih memilih pasangan yang dari luar keluarganya. Dan itu dia akhirnya mengalami resiko-resiko yang harus dia tanggung karena itu. Bahkan dia tidak menikmati namanya hak kesulungannya dan lain-lain. Dan teman-teman tidak ada ditakdirkan. Ini yang seringkali kita salahkan Tuhan ya. Sama seperti ya saya sudah cerai karena mungkin Tuhan sudah takdirkan saya, kehendak Tuhan untuk saya bercerai. Nah begitu. Nah teman-teman kita harus paham dalam bagian ini bahwa tidak ada ditakdirkan untuk kita bercerai atau kita memilih untuk pasangan yang berbeda iman. Pasangan kita sendiri yang cari. Tuhan tinggal ACC aja ya. Gitu kira-kira. Mungkin itu ya jawaban dari saya. Mungkin ada pertanyaan lain atau kita lanjut dulu? Kita lanjut dulu ya. Simpan dulu pertanyaannya. Masih banyak waktu kita sampai malam jam 12. Enggak. Oke, kita lanjut dulu ya. Saya lanjut dulu. Nanti feedbacknya mungkin bisa di kemudian. Karena itu nanti akan ada kaitannya dengan pembahasan selanjutnya sebenarnya. Pertanyaan tadi. Oke, ada dua alasan klasik nih. Ya, salah satu alasannya juga ditakdirkan tadi tuh. Tapi saya ambil kesimpulan di dua alasan. Yang pertama saya akan bawa dia percaya Yesus. Nah, ini alasan paling banyak sekali. Saya pacaran beda iman karena saya mau bawa pacar saya untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Nah,
Ini paling banyak nih pasti nih. Karena saya dulu juga pernah pacaran dengan beda iman ya, waktu saya masih SMA. Jadi waktu itu saya bilang, nggak apa-apa lah, pacar saya ini anaknya haji, anaknya ulama ya, anaknya ustadz. Jadi saya anaknya pendeta, pacar saya itu anaknya ustadz. Nah, saya dalam hati berpikir saya akan bawa dia percaya Yesus gitu. Dan ketika pacaran kadang saya bawa Alkitab, saya kasih dia untuk baca, tapi nggak pernah dibaca juga. Pas putus dibalikin, kitabnya ini, kitabmu, nggak usah kasih saya katanya. Nah, tapi banyak orang Kristen itu alasannya ini, ya tenang nggak apa-apa, aku pacaran beda iman, nanti saya bawa dia supaya percaya kepada Yesus. Nah, kira-kira mengenai alasan ini gimana? Bisakah kita pakai alasan ini untuk modus PI ya? Jadi pacaran modusnya penginjilan. Nah, ini sangat-sangat beresiko kalau kita tahu ya. Dalam 1 Raja-Raja 11 ayat 1 dikatakan di situ ya, dalam 1 Raja-Raja 11 ayat yang pertama dikatakan di situ, adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing, di samping anak Firaun ia mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het. Jadi kalau mau tahu playboy sejati itu ya Salomo ini, teman-teman. Nah, istrinya banyak ya, 700 ya, 300 selirnya. Nah, mungkin bisa lah kalau mau nambah-nambah kali ya. Itu belum yang tak terhitung mungkin ya. Tapi coba lihat ya, perhatikan, menarik sekali pilihan dari Salomo ini, yaitu dia memilih Moab, bangsa Moab, Edom, Sidon, dan Het, Amon. Jadi yang dipilih itu bangsa-bangsa yang memang Tuhan larang. Loh, ini kok bisa? Apakah Tuhan menakdirkan? Contohnya kayak gitu ya. Ya enggak gitu loh. Tuhan sudah bilang jangan. Tapi Salomo karena kedegilan hatinya, karena kenapsunya, akhirnya dia nikahin banyak istri dan itu pun di luar bangsa Israel. Coba kita lihat ayat ini keseluruhan ya. Coba kita akan lihat ayat ini keseluruhan. Ya, dikatakan di sini kan Salomo mencintai banyak perempuan asing yang tadi, padahal ini perhatikan ya di ayat 2. Padahal tentang bangsa-bangsa itu Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, janganlah kamu bergaul dengan mereka. Dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu. Bergaul ini dalam arti kawin mengawin ya, cuman disederhanakan aja bahasa dalam bahasa Indonesia ya. Sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah-Allah mereka. Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Perhatikan. Bagaimana pada akhirnya Salomo hatinya condong kepada Allah lain ini. Dan istri-istrinya semuanya mencondongkan hatinya. Di ayat 4 ya. Istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada Allah-Allah lain. Salomo dia mencintai orang-orang yang menyembah berhala dan kemudian Salomo, perhatikan di ayat 7. Pada waktu itu Salomo mendirikan bukit pengorbanan bagi Kamos. Dia mendirikan tempat ibadah untuk berhala. Dewa kejijikan sembahan orang Moab di gunung di sebelah timur Yerusalem bagi Molok. Dewa kejijikan sembahan bagi Amon. Demikian juga dilakukannya bagi semua istrinya. Dibuatin semuanya. Dan kemudian apa yang dilakukan ayat 9? Sebab itu Tuhan menunjukkan murkanya kepada Salomo. Sebab hatinya menyimpang kepada Tuhan, dari Tuhan 2 kali menampakkan diri kepadanya. Jadi perhatikan bagaimana Salomo di sini, ya siapa sih? Maksudnya Salomo ini orang yang hebat ya, berhikmat. Salomo adalah orang yang ya penulis kitab, ya kita bisa bilang dia raja yang luar biasa, tapi toh dia jatuh ke dalam dosa ini karena dia main-main dengan pasangan yang beda iman. Dia main-main tuh, dia main api dan dia gagal. Teman-teman, kita tentunya iman kita nggak sebesar Salomo lah. Kalau Salomo itu sudah segitu kaliber tapi dia tetap jatuh, apalagi kita gitu. Jadi nggak bisa kita pakai alasan tenang aja lah, nanti ketika
sudah pacaran, nanti saya bawa dia ke gereja, saya bawa dia untuk percaya Yesus. Bukan kita yang bawa dia, ujung-ujungnya kita yang dibawa nanti sama dia. Dan kita kehilangan momentum kepercayaan kita kepada Yesus Kristus. Dan itu kan tentunya berbahaya. Oke, lanjut aja ke yang 2 ya. Karena waktu kita terbatas, jadi kita langsung, saya cepat saja. Saya ngomongnya cepat saja. Alasan yang selanjutnya, alasan klasik ya. Kak, tenang aja, aku beda iman, tapi kami bisa jalan sama-sama kok. Ya, saya ke gereja, dianya pergi ke masjid, contohnya gitu. Tenang aja lah, bisa sama-sama walaupun kita beda iman. Nah, kira-kira dengan alasan ini bagaimana? Ini kan paling banyak alasan para artis ya, kayak gini ya. Beda iman tapi jalan sama-sama, sudah terbukti banyak orang yang seperti ini. Apakah bisa? Mari kita lihat dalam 2 Korintus 6 ayat 14 sampai 18. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Coba kita akan lihat di versi lengkapnya ya. Saya coba akan sharekan dalam versi lengkapnya. Tadi dalam kitab 2 Korintus pasal 6, kita buka ya, 2 Korintus ayat 15. Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama-sama orang percaya dengan orang-orang tak percaya? Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup menurut firman Allah ini. Dan selanjutnya, kalau kita melihat dari sini bagaimana dibandingkan bahwa nggak bisa yang namanya terang sama gelap itu bersatu. Alasannya kenapa? Ya prinsip-prinsip hidupnya aja udah beda. Dan itu tidak mungkin kita bisa menyatu. Kita mau beribadah ke gereja, dia ibadah ke yang lain. Dan kemudian yang masuk dalam otak kita itu berbeda. Yang satu disuruh mengasihi, yang satu suruh membenci contohnya. Kita nggak bisa ketemu gitu. Apalagi banyak bentrokan nanti di dalam rumah tangga kalau berbicara mengenai ini. Makanya saya bilang sangat beresiko ketika memiliki pasangan beda iman. Nggak mungkin bisa jalan sama-sama. Saya akan menunjukkan beberapa bukti kenapa tidak bisa jalan sama-sama. Yang pertama, prinsip hidup kita tentunya beda ya. Kalau dalam Kristen, kira-kira bagaimana? Bolehkah kita membenci musuh kita? Nggak boleh kan? Yang kita harus kasih siapa? Bahkan musuh kita harus kita kasih. Coba ya, perhatikan nih. Dalam kitab Matius 5:43-44. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Perhatikan. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Dalam prinsip kekristenan ya kalau ada orang yang salah kita maafkan, ada orang yang salah kita ampuni, ada orang yang menyakiti kita ya kita kasihi. Itu prinsipnya ya, itu prinsip banget. Nah ketika kamu memiliki pegangan prinsip hidup seperti ini, kemudian punya pasangan yang memiliki prinsip hidup berbeda, itu bagaimana? Kan nggak bisa nyatu kan? Nah monogami dan poligami ya. Dalam Timotius karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri bijaksana. Saya mau soroti suami dari satu istri. Dia cuma satu aja ya. Memang Adam kan cuma diciptakan Hawa untuk dia kan. Tidak cari hiwi, tidak cari hiwu dan lain-lain. Enggak, cuma satu aja. Tapi prinsip hidupnya kan berbeda. Kalau kita lihat sini ya, dalam surat An-Nisa kan dikatakan, dan jika kamu takut akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim, bila mana kamu menikahinya, maka nikahilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka nikahilah seorang saja. Atau budak-budak yang kamu miliki, yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Nih boleh 4, bahkan ada yang mengatakan nggak apa-apa nggak izin. Jadi kalau sudah punya istri 4, ya misalnya pergi ke Bandung ketemu cewek cantik lagi ya nikahin dia, tapi ceraiin yang satu dulu kan gitu. Yang penting harus 4 lah gitu. Tapi dalam Kristen kan nggak boleh.
Saya kadang-kadang kalau ada anak pemuda saya tanya, Kak boleh nggak saya mau menikah sama orang yang beda iman dengan saya? Saya cuma jawabnya gini, ya nanti kalau dia tanya, Mama aku mau tambah istri satu lagi ya kamu nggak boleh marah loh ya. Saya bilang, wih nggak bisa dong, dia harus setia sama saya. Ya kan diperbolehkan dia. Kamu dilarang, tapi kan dia diperbolehkan. Gimana? Masih mau? Ya jelas enggak kan. Nah resiko-resiko ini yang kita harus tahu. Kita bisa dipukul, kita juga bisa dimadu, kita juga ya berbeda prinsip gitu loh, teman-teman. Nah inilah penting. Selain itu undang-undang negara kita kan nggak bisa mengatur beda agama ya menikahnya. Dalam undang-undang perkawinan nih nomor 1, Undang-Undang Perkawinan nomor 1 1974 pasal 2 ayat 1, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu. Maksudnya apa? Jika kamu menikah, ya pilih salah satu agama. Pasanganmu yang ikut kamu ke gereja atau kamu yang ikut dia ke tempat ibadahnya. Itu baru dianggap sah. Dan ini berarti tentunya saling menyangkal imannya masing-masing, walaupun untuk kepentingan diri sendiri. Inilah beberapa alasan, secara cepat saja ya, kenapa kok dilarang untuk kita memilih pasangan beda iman. Belum lagi urusan anak-anak nih. Belum lagi urusan pesta pernikahan. Belum masa depan anak-anak lagi nanti. Bagaimana? Dan ini yang harus dipikirkan sangat-sangat panjang. Mungkin itu saja dulu dari saya. Mungkin ada dari teman-teman yang mau bertanya, silakan. Silakan. Oke, sudah jelas ya? Berarti kalau tidak ada pertanyaan. Nah, selain itu satu lagi, saya mau tambahkan satu poin lagi, yaitu mengenai perceraian. Nah, perceraian tentunya dalam Kristen kan nggak boleh ya. Yesus menjawab dalam Matius 19, 4-6, apakah kalian belum membaca dalam Alkitab bahwa pencipta yang membuat manusia, pada mulanya membuat mereka laki-laki dan wanita, dan sesudah itu ia berkata, itu sebabnya laki-laki meninggalkan ibu bapaknya dan bersatu dengan istrinya, maka keduanya menjadi satu. Jadi mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Itu sebabnya apa yang sudah disatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Tidak boleh bercerai. Tetapi berbeda dengan orang yang tidak seiman sama kita, tentunya pasti diizinkan untuk bercerai. Dan ini juga akan menyulitkan, sangat-sangat menyulitkan kita. Itulah kenapa sebaiknya lebih baik tidak menikah daripada salah menikah ya. Apalagi teman-teman semua masih muda-muda nih. Masih banyak waktulah untuk mendoakan jodoh yang tepat, jodoh yang sesuai dan dari Tuhan. Gak usah buru-buru. Nanti juga ketika buru-buru jangan sampai rumah tangga nanti bermasalah juga dan akhirnya kita gagal dalam rumah tangga. Bisa sharing sama Pak Dimas ya, sudah anak 2 kan? Itu pasti pengalamannya banyak lah itu. Oke, mungkin itu dari saya. Silakan saya beri kesempatan kembali untuk yang mau bertanya. Siapa tahu ada pertanyaan apapun boleh kok. Tidak ada ya? Oke, sekarang saya kasih tips untuk cari jodoh. Ya, belum ada jodoh, ini ada tips nih. Kisah Abraham mencarikan jodoh untuk anaknya. Jadi ini dalam Kejadian 24 ayat 1 nanti silakan cek secara menyeluruh dari awal hingga akhir. Nanti akan dapati beberapa prinsip-prinsip penting di situ. Adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Berkatalah Abraham kepada hambanya yang paling tua dalam rumahnya, yang menjadi kuasa atas segala kepunyaannya. Katanya, baiklah letakkan tanganmu di bawah pangkal pahaku, supaya aku mengambil sumpahmu demi Tuhan, Allah yang punya langit, yang punya bumi, bahwa engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan, yang diantaranya aku diam. Di sini dengan tegas prinsipnya, pokoknya enggak boleh cari yang dari bangsa Kanaan yang tidak seiman dengan dia. Enggak boleh. Jadi bagaimana caranya? Pada waktu itu Abraham menyuruh untuk pergi ke rumah saudaranya untuk cari jodoh untuk Ishak. Dan kemudian dalam perjalanan Abraham memberi berkat dan mendoakan supaya jodohnya itu bisa ketemu. Dan Tuhan menuntun pembantu dari Abraham ini untuk ketemu jodoh dari Ishak. Tuhan tuntun.
Dan hal ini juga penting untuk kita pahami bahwa satu hal yang harus kita lakukan. Pertama, berdoa sungguh-sungguh untuk orang yang tepat, dan kemudian Tuhan akan menuntun kita kepada orang yang tepat. Begitu. Kita harus doakan. Kita harus doakan yang mana Tuhan, apakah benar ini apa enggak. Dulu waktu saya sebelum menikah juga sama istri saya ya, kami doa puasa. Senin Kamis tuh kami doa puasa untuk benar gak ini? Dan apakah Tuhan memang sudah setujui dengan yang ini dan lain-lain. Dan puji Tuhan dipersatukan dalam pernikahan kudus. Waktu itu Kak Fedi juga datang ya. Itu dan sekarang sudah anak satu. Belum tambah lagi. Nanti rencana mau tambah lagi tapi ya biar Tuhan yang atur kan. Seperti itu. Tapi dari situ kita tahu bahwa jodoh nggak perlu buru-buru. Tapi jodoh juga harus didoakan supaya dapat orang yang tepat, yang sesuai dan seiman dengan kita. Oke, saya beri kesempatan terakhir untuk yang bertanya. Kalau tidak ada, kita akan berdoa menutup firman Tuhan ini. Ini ada yang bertanya, Kak Luis, yang Japri. Mungkin Kak Fedi bisa bacakan pertanyaannya. Baik, saya akan bacakan pertanyaan dari Kak Linda ya. Ya, pertanyaannya langsung aja ya. Tolong jelaskan Kak, 2 Korintus 6 ayat 14 berkata demikian. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Sebab persamaan apakah yang terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Pasangan yang tidak seimbang dan yang sepadan maksudnya apa, dan tolong dijelaskan. Nah, seperti itu Kak. Iya, yang tidak sepadan. Jadi gini ya, pasangan yang tidak seimbang dan tidak sepadan itu ya memang seperti yang saya sudah jelaskan bagaimana prinsip hidupnya atau ajarannya atau worldview ya, kalau dibilang wawasan dunia imannya itu berbeda sama sekali. Sehingga gini, kayak misalnya ya pasangan, kalau teman-teman pernah ke sawah ya, ke sawah atau kebun itu, kan itu ada sapi ya, ada sapi itu biasanya gemburkan tanah itu, sapi ada 2, kemudian dia pakai pasung untuk bisa jalan sama-sama secara seimbang kan. Jalan sama-sama seimbang sehingga tidak dahulu, tidak kurang. Nah, kenapa bisa tidak seimbang? Ketika yang satu ini prinsip hidupnya nggak sama. Yang satu mungkin lebih rendah atau yang satu dia tidak sama dengan kita. Makanya konteksnya kan dibilang di sini kan apa sebenarnya persamaan antara Kristus dan Belial. Kristus dia penuh kasih, Belial dia berhala yang tentunya menghukum umatnya nggak kasih sesembahan ke dia. Jadi ini perbedaan-perbedaan prinsip hidup ini yang membuat orang itu tidak seimbang. Ketika yang satu dia harus melakukan kasih kepada sesamanya, yang satu boleh membalas kejahatan, itu kan nggak seimbang, ya kan? Itulah kenapa yang dimaksud dengan di situ tidak seimbangnya sebuah hubungan membuat pada akhirnya ya orang itu nggak cocok gitu, nggak cocok. Nanti kalau teman-teman sharing-sharing dalam rumah tangga, teman-teman akan tahu ya bagaimana perbedaan suku itu juga menjadi masalah. Kadang-kadang membuat kita nggak seimbang juga. Tapi perbedaan suku masih bisa ditoleransi kan. Artinya ya mungkin perbedaan cara buat kopi gitu kan. Yang satu caranya A, yang satu caranya B. Tapi kalau beda iman, yang satu sembah Kristus Yesus sebagai Tuhan, yang satu sembah berhala nih, Allah lain. Bagaimana kita bisa satu tujuan untuk membawa anak-anak kita kepada Kristus. Yohanes 14 ayat 6 kan dibilang jalan kebenaran dan hidup ada melalui Yesus Kristus. Tapi pasangan kita tidak percaya itu. Yesus cuma manusia biasa. Yang menyelamatkan adalah perbuatan baik. Nah itu kan udah gak seimbang. Jadi maksud pasangan yang tidak seimbang dan yang sepadan itu maksudnya itu. Jadi bukan berbicara soal umur. Kok istriku lebih tua dari saya. Contohnya kan umur kayak gitu kan. Itu gak jadi masalah. Nggak jadi prinsip yang terlalu masalah. Tapi ketika berbicara mengenai iman itu akan menjadi masalah yang sangat besar. Silakan, ada pertanyaan lain, silakan. Kak Luis. Ya, silakan. Kalau misalnya sekarang misalnya di antara anak muda ini sedang punya pacar yang beda iman, apa yang harus dilakukan? Apakah diputuskan sekarang juga habis
ibadah ini atau gimana? Ya, pertanyaan sulit ya, karena pas lagi sayang-sayangnya harus pisah gitu ya. Tapi kalau menurut saya sih putusin aja ya, karena gini, resikonya terlalu besar untuk kita lanjut sama dia. Resikonya terlalu besar dibandingkan enaknya, karena pernikahan tuh pada akhirnya bukan berbicara mengenai cinta lagi ya. Tidak hanya berbicara mengenai cinta lagi, tapi bagaimana kita bisa jalan sama-sama dalam jatuh bangunnya hidup lah, begitu. Nah, saran saya sih putusin aja dan doakan. Siapa tahu dia percaya Tuhan. Saya kasih satu kasus ya. Satu kasus. Kasus dari Ruth ya. Teman-teman tahu ya, Ruth ini dari bangsa lain ya. Dia bukan seiman dengan bangsa Israel ya. Dia itu dari suku lain. Dari bangsa lain yang menyembah berhala. Tapi kok Tuhan izinkan dia jadi nenek moyang, jadi nenek moyangnya Yesus, dan bahkan kan dia neneknya Daud kan, kok bisa diizinkan begitu? Nah, pertanyaannya gini, Rut 1 ayat 5 ya, lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion. Ini bangsa Israel menikah dengan perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Jadi kedua anaknya Mahlon dan Kilion ini menikah dengan bangsa lain dan kemudian Mahlon dan Kilion mati. Dan kemudian Rut itu kan bangsa lain. Mertuanya bilang, Rut kamu pulang aja ke bangsamu, gak usah ikut aku ke Israel. Karena toh iman kita beda gitu. Tapi jawabnya Rut tuh menarik sekali. Di Rut 1 ayat 16, tetapi kata Rut, jangan desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Rut mencapai satu titik di mana dia percaya kepada Tuhan. Dan kemudian dia diproselitkan, dijadikan Yahudi. Dan kemudian dia menikah dengan orang Yahudi dan menjadi nenek moyang dari Yesus Kristus. Maksud saya apa? Apa hubungannya dengan ini? Artinya gini, putusin aja pacar yang nggak seiman daripada kita memiliki resiko yang begitu besar. Tetapi terus doakan. Kalau misalnya dia percaya kepada Yesus bukan karena kita, kan kalau sudah putus sama kita, tiba-tiba dia percaya Yesus, dia menjadi Kristen, dia ikut katekisasi dan kemudian dia dibaptis, ya berarti ya itu konfirmasi dari Tuhan ya, berarti ya sudah dia gitu. Boleh lanjut aja sama dia nanti. Tapi dalam arti dia sudah memiliki iman dulu, baru kita sama-sama jalan. Jangan sampai kemudian dijanji-janjiin, udahlah nanti kita nikah Kristen, nanti habis itu kita jalan masing-masing. Itu jelas dia enggak sampai di titik di mana dia percaya. Teman-teman, ada banyak kasus di gereja saya ini adalah orang-orang yang dari Islam kemudian percaya Kristus dan melayani sampai detik ini. Ada salah satu anak pemuda yang saat ini saya layani juga. Dia dari Muslim ya, sekarang sudah percaya Yesus. Dia pacaran sama anak remaja saya memang. Tetapi saya izinkan karena memang laki-lakinya ini benar-benar mau mengikuti ibadah, ikutin katekisasi, pembinaan, dan sampai sekarang belum dibaptis. Saya belum baptis, tapi saya minta untuk dia ikut dulu katekisasi sampai selesai, pembelajaran Alkitab sampai selesai. Dan dia menyatakan imannya pada akhirnya. Nah, posisinya ini berbeda dalam arti gini. Dia mau menyatakan imannya pada Kristus bukan karena perempuan ini. Ya silakan, begitu loh. Tapi kalau dia nggak ada niat sama sekali, kita kan kelihatan ya orang yang hanya mau menikahin orang, tapi nggak ada niat untuk kenal Kristus, ya mending tinggalin saat ini juga. Daripada teman-teman menyesal. Dalam kitab Amsal kan dibilang, ya seandainya aku dengar guru-guruku, pasti aku nggak akan seperti ini. Ada itu dalam kitab Amsal. Jangan sampai kita menyesal di belakangan. Karena kalau di awal-awal nggak mungkin menyesal. Tapi mendaftar kan kalau di awal kan. Di akhir baru menyesal. Itu aja sih Kak. Kak Dimas mungkin. Thank you Kak. Ada pertanyaan dari YouTube. Iya, apa? Saya tidak langsung aja ya.
Mau bertanya, apakah dengan cara menjodohkan yang seiman merupakan salah satu cara menghindari pernikahan tidak seiman? Iya, bisa juga. Karena kan jodoh bisa dari mana aja ya. Jadi bisa dari perjodohan, kan zaman Siti Nurbaya kan gitu kan. Dijodoh-jodohin. Abraham kan jodohin anaknya juga gitu. Ya itu bagus karena kan pergaulan kita kan nggak luas. Tapi kalau ada kita mengenal orang yang bagus seiman ya kita jodohkan dengan mereka yang seiman juga. Itu juga bagus untuk menghindarkan hal semacam itu. Tapi jodoh itu kan banyak hal ya. Salah satunya bisa ketemu di media sosial juga. Ada teman sekelas saya, dia sekarang pelayanan juga di luar negeri kan. Nah, kenal jodohnya pelayanan Jepang dia. Kenal jodohnya mana? Media sosial gitu. Dan bertahan sampai sekarang. Ada mereka yang kenal ketika ibadah gabungan dan lain-lain. Kemudian bisa jalan sampai sekarang. Intinya sebenarnya bukan bagaimana cara kita mendapatkan jodoh kita, tapi seberapa jauh kita mendoakan pasangan hidup. Saya ingat waktu kuliah dulu, waktu kuliah tiba-tiba lampu mati, itu Pak Ponsius yang ngajar kami tuh. Lampunya tiba-tiba mati, listrik mati, padam, nggak lihat apapun kami dalam kelas tuh. Kemudian Pak Ponsius masuk dalam kelas, dia bilang, ayo kita gunakan momen ini untuk berdoa. Saya pikir berdoa supaya lampunya menyala, saya pikir ya. Atau doa supaya tidak terjadi apa-apa. Enggak, Pak Ponsius ajak satu doanya. Kita doakan jodoh kita masing-masing, gitu katanya. Wah, saya bilang ini ngapain juga, kurang kerjaan nih dosen nih. Lampu mati disuruh doain jodoh gitu. Tapi ternyata itu penting juga gitu loh. Kita doakan supaya kita nggak salah. Gitu. Kalau memang bukan ini jodohku Tuhan, pisahkan aku dari dia, gitu kan. Kalau memang ini Tuhan jodohku, lanjutkan aku sama dia. Gitu. Itu aja sih mungkin, Kak Vini.